Yang paling krusial apa sih, Bro? Sebutin satu yang bener-bener menjadi hal yang paling penting. Di sini kan Public speaking. Jadi kalau misalnya masalah memang handphone lu kurang yang memang jelek banget, mau nggak mau emang harus di-upgrade. Tapi nggak harus yang mahal. Karena gini loh, kalau misalnya lu pakai iPhone 27 juta, tapi kalau cara lu public speaking gak lancar, orang akan skip. Kita kasih solusi. Ini dia nih rajanya afiliator Indonesia, kembali hadir lagi di sini, Adli Hibatul. Halo Bang Der. Yoi bro, aduh. Gue kangen sebenarnya update mengenai fenomenal afiliator, brutal konten. Ada yang sehari gue denger katanya sehari 50 video. Ngeri-ngeri banget sekarang ya. Dan sekarang kan eranya udah 5 ya. Dulu kan 5, itu emang 5 konten. Sekarang bahkan ada yang 50 konten Bang Der. Dahsyat. Afiliator sekarang jadi potensial sekali teman-teman ya, untuk menjadi profesi yang menggiurkan karena serba mudah. Ya, ini alasannya tuh. Ada menteri gue nih. Menteri Tuku Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif nih. Ini sebuah event ya di sini ya. Pelatihan Genmatic nih, pelatihannya Kementerian Ekonomi Kreatif karena beliau sangat peduli sekali dengan para afiliator dan konten kreator di Indonesia. Tapi anyway gini bro, update-update terkini mengenai afiliator karena pasti makin banyak. Dan ada apa aja nih di balik ini semua gitu. Karena khawatirnya orang-orang kalau nggak ngejar brutal konten, sehari misalnya sampai 10, 20, 30, berarti apakah dia hidupnya miskin gitu loh bro. Nah dan ya menarik lah kita mainkan. Sampai sekarang lo di titik ini so far bertambah ya di komunitas lo ya bro ya? Alhamdulillah bertambah. Dan banyak kreator baru tuh yang lebih gila lagi Bang Der. Jadi gue punya teman, gue sebutin namanya aja kayak Bang Ji dan Bang Aden. Itu gue ada di grup, di chat. Ini ada chat dari tahun 2025 gitu. Bahkan 2024 tahun lalu. Dia baru mulai. Yang si Aden baru mulai affiliate, si Bang Ji baru sekitar 20.000 satu hari. Dan progres dalam setahun itu kenaikannya tuh gila banget komisi yang didapetin. Karena kalau misalnya kita mungkin kerja kantor, setahun naiknya berapa sih Bang Der? Gitu kan. Atau misalnya ini, sedangkan affiliate mau misalnya mau diserusin, kenaikan progresnya tuh cepet banget gitu. Tapi ya lu harus belajar juga ilmunya gitu. Karena nggak sekedar lu cuman bikin banyak konten. Karena banyak yang salah buat khusus pemula. Oh sekarang brutal konten 5, 50, ya penting gue bikin banyak. Tapi konsepnya nggak ada, idenya nggak ada. Jadi bikin konten ya kayak numpang nyepam doang. Makanya pun TikTok mana ada update. Lu kalau misal lebih dari 7 konten gak berkualitas, ya nggak akan disebarin. Bahkan justru kena pelanggaran. Tapi kenapa sampai ada yang sekitar 50 konten? Nah kalau misalnya sampai 50 konten, nah itu berarti kontennya bagus, nggak masalah. Gitu. Kok 50 kontennya bagus, maksudnya apakah semuanya asal-asalan aja 50-50-nya? Jadi kebanyakan teman-teman kita tuh pakai konten tipe UGC. Jadi ngomong tuh one take apa adanya gitu kan, gak banyak editan. Nah itu yang justru sekarang TikTok kan ini sosial media. Jadi kalau misalnya terlalu ke iklan banget, wah iklan nih jualan nih, orang skip. Tapi kalau misalnya kontennya itu adalah yang natural gitu aja, orang malah seneng dengan konten seperti itu. Nah itulah yang dipakai teman-teman di tipe yang sampai 50 konten. Tuh. Gitu. Kan gue udah ngomong waktu gue dapet kesempatan sharing-sharing dipanggil ke TikTok Indonesia. Jangan langsung jualan gitu kan. Baru pada denger sih lo omongan abang lo ini. Ya meskipun gue bukan praktisi kayak kalian yang keranjang kuning, karena gue kan full ambil personal brandnya edukator ya. Tentang jangan sampai kita jualan terlihat seperti menjuali gitu ya. Tapi menariknya gini bro, berarti di era sekarang ini game-nya itu udah bener-bener berubah drastis dari terakhir kita ketemu. Duduk di podcast gue tuh beberapa bulan tahun lalu gitu ya. Karena gini Bang Der, ada namanya influencer di Instagram dan sebagainya. Mungkin satu hari satu konten, atau mungkin 2 hari satu konten untuk menjaga traffic. Dia ngeliat engagement. Nah kita para afiliator ini adalah jualan Bang Der. Bagaimana produk konten yang kita bikin itu menghasilkan penjualan. Jadi kalau misalnya dengan cara kita bikin baik konten, mungkin secara traffic kita ketawa. Karena yang dilihat pun paling 10-20 konten yang baru diupload. Tapi lu gak bisa ngeliat konten 1 bulan bahkan 2 bulan yang lalu. Orang konten 5 bulan yang lalu masih menghasilkan, lu kebayangan. Cuman lakunya anggaplah 5 Bang Der, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau datang dari banyak konten, dan itu yang gak kelihatan. Dan kita afiliator kan jualan. Lu masa cuma bikin konten 1-2 terus diem. Kalau misal lu kerja mungkin iya ya. Tapi kalau misal lu full time di sini, lu ngapain? Ya kalau nggak live, ya lu bikin konten. Jadi kalau ada orang brutal di live-nya sampai 6 jam. Lah lu ngapain lama-lama? Kok lu live sampai 12 jam? Nah lu brutal kan? Nah sama dengan konten. Cuman bedanya kalau di live streaming lama, kita bikin konten lebih banyak. Dengan cara konten juga tetap bagus. Nah karena kenapa? Kalau misalnya konten gak bagus, yang sering gue temuin adalah,
ikutan dengan kata brutal content, dan teman-teman tuh nggak paham brutal content itu apa. Jadi yang penting yang sekedar banyak doang gitu kan, sedangkan isinya nggak ada. Brutal content tuh public speaking udah pasti bagus banget, cara ngomongnya. Nah kebanyakan yang pemula public speaking masih belum. Yang kedua adalah bagaimana hook 3 detik awal yang bikin orang menarik gitu. Nah buat pemula 5 konten hooknya apa bang, bingung bang. Nah tapi buat orang-orang yang terbiasa itu udah enak, ngalir gitu aja. Jadi yang serem adalah kreator yang lama yang udah menghasilkan, ngerti cara bikin konten dan dibikin banyak, itu hasilnya gila banget Bang Der. Hasil tuh maksudnya cuannya. Cuannya Berapa persen sekalian? Masih 10% deh. Beda-beda sih ya. Iya beda-beda, 10%, 15% komisinya. ada. Dan uniknya adalah kita bikin konten satu, cuannya 2 tempat. Kenapa? Di TikTok dapat cuan, dari Shopee dapat cuan dengan konten yang sama. Oh mirroring aja gak ada masalah? Nggak masalah. Oh, Lu kebayang, ini mungkin gak laku di TikTok tapi di Shopee laku. Atau mungkin lu bikin konten di Shopee gak laku tapi di TikTok laku. Dan lu bikin banyak, hasil gimana? Serem Bang Der. Karena barangnya juga sama ya. Sama, Di sellernya TikTok juga sama ada, kan. sellernya sama juga sama. ya. Lu deal-dealan sama si sellernya juga, ya pokoknya nih lu di TikTok sama di Shopee lu optimalin aja gitu ya. Iya, gitu. Makanya kerja satu kali Bang Der, cuannya 2 tempat. Apa nggak gurih coba? Malah ada katanya sebulan 1 miliar ya bro. Ada. Nggak usah sebut nama, tapi lu ceritain aja, coba ceritain gimana. Jadi gue punya pembicaraan internal di grupnya gue. Jadi ada satu kreator yang 1 bulan itu bisa tembus 1 M full konten. 1 hari dia bisa bikin sekitar 50 konten. 1 M bersih kan? Berarti kurang lebih, kalau misalnya anggaplah 10% ya. Ya anggaplah kalau 5% berarti kan 500 juta. Iya gak sih? Kalau Iya. Nggak, maksudnya berarti kan GMV-nya, omsetnya itu kan 10 sampai 11 miliar kan? Iya. Dianya omsetnya 10% berarti kan 1 miliar sendiri ya? Iya. Bersih kan berarti kan? Iya. Ya di luar dari dia nanti ujung-ujungnya gaji karyawannya dia ya? Iya, si afiliatornya, editor apa segala macamnya. Wow. Dan yang bikin gue bikin kagum adalah gue lihat sendiri orangnya, walaupun gue gak sebutin namanya ya, tapi maksudnya 1 hari yang lalu dari sekian banyak dia upload, itu ada yang tembus 100.000 view, itu ada sekitar 11 konten. Jadi bikin banyak gitu kan, yang total di atas 100.000 tuh ada 11 konten. Gue bilang ini orang trafficnya cakep banget. Nah jadi kalau memang trafficnya bagus, akunnya gak masalah, lu bikin banyak gak masalah. Tapi kalau misalnya lu yang trafficnya hancur, lu bikin banyak, ya hati-hati. Ini udah ada warning nih dari TikTok, view lu hancur, jangan lu lanjutin. Kenapa? Nah ya maksa banyak orang yang view-nya cuma 20, cuma 30, cuma 15-an, terus tetap dibikin banyak. Itu kan udah indikator TikTok tuh gak suka. Kenapa? Mungkin disebarin dulu ke sedikit orang, 200 orang, tapi retensinya rendah, skipnya tinggi. Skip. Ya TikTok makin gak nyebarin lagi. Tapi kalau misalnya memang konten ditonton banyak orang dan dia nyimak, berarti kontennya bagus dong. Sama TikTok makin disebarin. Makanya walaupun lu bikin konten banyak, selama konten lu bagus, it's okay. Gitu. Berarti ujung-ujungnya balik lagi ke kontennya ya. Betul. Kalau lu bisa sharing-sharing ke teman-teman nggak? Maksudnya kayak sebenarnya udah gue siapin juga sih linknya di bawah ya. Kalau lu pengen belajar langsung sama Adli Hibatul, kan lu juga pasti sering ketemu dia, muka-mukanya udah nggak asing ya. Ini orang India campur Arab campur Bangladesh gimana gitu ya. Tapi artinya lu kalau mau belajar langsung, gue udah siapin link sebenarnya di bawah gitu, lo tinggal cek aja. Buat afiliator pemula juga bisa sebetulnya. Banyak. Jadi gini bro, mengenai afiliator dan sama konsumen apa segala macamnya gini. Kan ada brutal konten 50, ada yang 10, ada yang 5. Berarti dipastikan kalau yang sedikit itu udah nggak didistribusi sama si TikToknya ya? No, tetap. Oh gila, berarti sekarang jadi udah gini loh, sebanyak-banyak ya. Lo mendingan live apa video VT? Ya dua-duanya, yang live penghasilan tinggi ada, yang penjualan tinggi itu juga ada. Tapi kalau gue lebih memilih, kalau gue lebih suka adalah konten. Karena saat besok nih kita lebaran, pulang kampung, itu konten tetap berjalan. Nah tapi saat lo live dapat duit, nggak dapat duit. Tapi kan nggak setiap hari lo live. Makanya kalau live itu butuh tim. Makanya ada co-host kayak Kochun, Mami Luis, dia kan digantikan dengan co-host. Nah jadi kalau live streaming cara mainnya beda. Lo live-nya lebih lama, tapi lo butuh tim gitu. Tapi kalau konten ya lo one man show juga bisa. Gitu. Kalau Dokter Richard Lee itu one man show apa tim? Tim dong. Tim ya? Ya kan Dokter Richard kadang live juga, tapi kadang digantikan tim juga kan. Sekarang nggak tahu deh, masih digantiin sementara apa digantiin selamanya? Kok Anda ketawa? Gue cuma nanya. Lah gue kan cuma ketawa. Soalnya kemarin tiba-tiba live aja dia. Anyway lah. Jadi gini bro, kalau yang baru pemula nih, baru awal-awal banget bro, itu mulai dari mana sih sebenarnya?
Kan mereka kan pasti nggak ada kata terlambat dong. Nggak ada. Dan Coba lu bisa mundur sedikit terus lu jelasin deh. Misalnya contoh brutal kontennya, niche-nya, beda akun masih berlaku apa enggak? Apa boleh nggak satu akun kita serampangan? Nah ini gue pengen tahu update ya, karena terakhir kita ketemu kemarin di tahun lalu ya. Iya. Ya kan gue nggak tahu nih perubahannya luar biasa nggak nih dunia perafiliatoran ini. Sebenarnya sih cara mainnya masih sama ya. Cuman gue pengen jelasin dulu. Ini adalah pertanyaan template yang sebel banget gue. Gue kan mulai dari 2022. Bang, 2023 mulai affiliate telat nggak bang? 2004, bang mulai affiliate telat nggak bang? 2004, 2005, sekarang 2026. Besok bang dari 2027, 2028 masih banyak orang nanya. Jadi bang mulai affiliate telat nggak? Ya kagak. Lu telat saat lu nggak pernah mulai. Jadi kalau ini maksudnya gini loh, ini TikTok ini hukum rimba. Kalau lu nggak mulai, nggak apa-apa, akan ada orang lain yang masuk di sini. Gitu. Ya jadi kalau misalnya lu nggak main ya nggak apa-apa. Rezeki itu kan bukan cuma dari affiliate. Lu bisa dagang nasi uduk, lu bisa buka kafe, bisa yang lain. Ya jadi it's okay. Jadi kalau misalnya main, ayo. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Akan banyak orang yang main di sini gitu. Nah satu seperti itu. Yang kedua juga harus ada ilmunya. Nah kadang gini Bang Der, gua tidak ngerti ilmu kedokteran. Ya gue sekolah kedokteran dong. Gue belajar ilmu kedokteran. Gue gak ngerti hukum. Sekolah hukum, gue belajar ilmu hukum. Ngerti. Nah affiliate juga ada ilmunya. Nah banyak orang lihat bikin konten, dia sebagai customer, sebagai penonton lihat, bikin konten 1 menit doang kayak gue juga bisa deh. Dia cuma ngomong gini doang gue juga bisa deh. Tapi di situ ada ilmunya. Kayak sekarang lagi banyak digandrungi orang adalah konten tipe UGC. Yang ngobrol tuh kayak 2 orang tektokan. Orang lihat kan masih cuma ngomong gini doang laku. Padahal kan itu teknik marketing. Contoh, ada ilmunya. Contohnya gimana? Yang UGC, User Generated Content coba. Nah contohnya yang dipakai teman gue kemarin jualan kurma. Itu satu hari gue lihat handphonenya 300 juta Bang Der, jualan kurma. Hah? Kan kita Ramadan ya, Ramadan pasti banyak cari kurma dong. Karena produk-produk yang kita mainkan saat banyak orang cari tuh lebih gampang mendapat penjualan. Nanti kita bahas dari masalah cara memilih produk. Nah tapi intinya adalah dia bikin konten tuh bukan kayak jualan. Sayang, kamu jangan beli kurma ini lagi deh. Emang kenapa sih? Ini kurma Ajwa premium, pasti mahal ya. Emang kamu pikir berapa? Ini pasti 400-500 deh. Enggak kok. Coba kamu cek di sini. Ini lagi dapat harga promo. Asik, jadi ngomong 2 keren. orang. Jadi kesana kayak nggak jualan, kayak lagi ngobrol tektokan 2 orang. Nah itu tipe konten yang lagi baik digandrungi saat ini. Jadi kesana kayak nggak jualan, smooth. Dan dengan konten UGC itu retensi itu tinggi karena orang nyimak. Jadi seperti kayak sosial media. TikTok kan sosial media dong. Iya. Gitu. Jadi saat dengan konten kayak gitu orang retensi penolakan tuh rendah. Dia orang ngikutin apa nih? Tapi tanpa sadar ini orang jualan. Ternyata ada kerannya kuning, akhirnya check out. Nah itu. Waduh, itu udah begitu guys. Dan gue penasaran handphonenya gimana? Boleh teknis nggak? Misalnya tadi kayak sayang kamu udah gini nggak? Dipegang sama dia atau ada yang videografernya? 2 orang. Jadi yang satu depan Bang Der, gue yang megang handphone ya. Iya kan? Nah itu baru the real UGC itu. Iya. Saya kira ada videografernya juga, ketahuan udah lagi di setting. Gitu Iya. Kan? Kalau misal videografer lagi berarti 3 orang. Yang satu megang video, yang satu 2 orang talentnya. Nggak apa-apa tuh jadi Nggak kayak apa-apa. acting-actingan gitu. Nggak masalah. Nah yang konten itu yang dipakai si Gufron tuh. Gufron 3 orang. Jadi talentnya 2 orang sambil ngobrol gitu kan. Yang satu kameramen yang megang handphone. Gitu. Kan tipe UGC juga gitu kan. Dan produk winningnya lagi rame apa bro sekarang bro? Produk winning tergantung itu ya. Jadi produk winning yang lagi elektronik ada, yang fashion ada, beauty ada. Jadi setiap kategori pasti ada produk winning. Tapi kalau sekarang gua lagi podcast di Ramadan nih, pasti baju koko, kurma, sajadah, mukena, itu kan pasti baik dicari orang. Karena sekarang lagi momen Ramadan gitu. Karena menjualkan barang yang banyak dicari orang itu lebih mudah dibanding saat produk itu tidak baik dicari orang. Kasarnya gue jualan baju koko di Ramadan sama gue jualan baju koko nanti bulan Agustus pasti beda dong. Iya. Nah makanya jadi coba lu cari-cari produk yang memang lagi baik dicari orang. Termasuk nanti setelah habis lebaran. Setelah habis lebaran ngapain? Balik lagi, elektronik naik, home living naik, fashion naik gitu kan, beauty naik. Tapi lu tahu beauty-nya produk apa yang baik dicari orang. Nah TikTok pun kan memberikan datanya. Data peringkat, penjualannya berapa, rating bintang terlihat nomor 1 atau bukan. Nah itu, tapi kadang pemula tuh nggak tahu bagaimana mencari riset produknya. Nah, makanya ada di bawah nih Adli Hibatul ngajarin kita semua nih buat belajar. Itu lengkap di storybook lu kan bro? Iya. Coba lu ceritain deh storybook lu itu yang lu update, yang mereka akses masuk ke dalam Telegram lu, akhirnya dapetin berkali-kali ya. Dia dapat informasi berkali-kali apa segala macamnya gitu. Gue kadang suka malu Bang Der kalau ngomongin storybook. Kenapa? Yang belajar sama gue lebih tinggi banyak. Emang iya? Banyak kayak kemarin gue sebutin salah satu nama akunnya ada namanya Aryan. Oke. Dia jualan sepatu. Sepatu kan baik dicari di bulan Ramadan kayak gini kan buat ini.
Dia pakai yang pas tahun lalu gue bahas juga tentang teknik konten kembar gitu kan. Oke. Itu penjualan gede. Dia kemarin cerita entah 2 akun, dia punya 2 akun juga ya. Di 9 hari itu 1B. 1B, Jadi 1 1 miliar. 9 hari. 9 hari 1 miliar rupiah. Gue yang sharing belum segitu. Gue sharing segitu tapi 1 bulan ya. Dia 9 hari maksudnya. Berarti dia praktekin ilmu lu kan? Iya. Iya berarti dia praktekin ilmu lu dan rezeki orang udah gak mungkin ketukar. Iya. Berarti karena dia belajar sama lu, dia dapetin 1 hari 9 Iya. miliar di member lu itu. Iya, dan itu cuman salah satu ya. Mungkin dia bukan belajar sama gue doang. Gue tidak mengklaim ini gara-gara belajar sama gue doang. Karena Oke. pas belajar. Kayak salah satunya adalah Kak Yena. Dia nama akunnya High Mom Store. Dia tuh di level 8 gitu kan. Oh, affiliate tuh ada level-levelnya ya? Ya gitu. Apa jelasin dong level-levelnya gimana? Jadi kalau misalnya level 6 itu minimal GMV itu 650 juta stabil. Jadi kalau tidak mencapai 650 juta lu akan turun ke level 5. Nah level itu kan reset tiap bulannya. Jadi kalau yang standar itu yang bisa tercapai lah itu level 7 yang standar normal 650 juta. Jadi lo 1M, 2M tuh masih oke lah. Nah level 8 tuh sulit banget. Kalau nggak live streaming atau jualan handphone yang produk mahal, dia di angka 6,5 miliar kalau nggak salah. Per bulan. Nah Kayena ini bermain di home living. Kontennya emang Oke. bagus banget, estetik. Dia bikin sekitar kalau nggak salah gue lihat itu di 18 konten. Nah yang bikin gue tertegun adalah gue kan satu grup ya, gitu satu grup di suatu grup WA lah gitu kan. Biasanya nge-share kayak gitu tuh temen gue Bang Ji gitu kan, karena itu jadi kayak patokan lah. Oh kalau Bang Ji segini gue juga semangat gini gitu kan. Oke. Tiba-tiba satu kreator baru ngepost gitu kan angka GMV di grup itu. Dan angkanya sama. Ini orang siapa? Kok bisa komisi gede banget gitu kan. Nah, gue baru tahu namanya akun Kayena. Yang bikin gua speechless adalah dia cerita di situ di depan teman-teman semua di grup itu. Makasih Bang Adli, makasih Bang Berto, Bang Hendra, gue ada di storybook kalian, gue banyak belajar dari kalian. Gue setiap kali nge-share gue selalu tar dulu gimana? Lu ada di storybook gue. Angka lu lebih gede loh. Angka justru malah sekarang gue yang mau belajar sama dia gitu. Jadi dia belajar sama gue sekarang belajar sama dia. Jadi kita sharing bareng. Kan gue ini bukan orang yang paling hebat. Gue cuman orang mungkin udah lama bikin konten. Dan gue punya ilmu yang mungkin teman-teman pemula masih belum tahu. Tapi teman-teman yang pemula ini kadang banyak yang praktek, yang action, bahkan bisa hasilnya lebih tinggi. Ya kan kadang gak semua guru tuh di atas. Pasti ada murid yang lebih tinggi kan. Nah kayak gitu. Cuman bedanya adalah gue ini udah dari tahun 2022 2023, 2024, 2025, 2026. Nah pengalaman gue itu semuanya gue share di grupnya gue. Yang tiap hari update. Yang masih kemarin tuh sampai sekarang masih sama. Cuman bedanya adalah update terus materinya. Oh jadi nggak menutup kemungkinan lu dapat ilmu sharing dari Kak Yena tadi, lu tuang lagi di storybook lu itu. Iya. Jadi combo dong. Makanya pokoknya setiap kayak teman-teman gue kan nggak mungkin tahu dong dengan orang di balik layar gini ini. Nah itu semua gue share. Bagaimana tipe konten UGC, apa yang lagi rame, terus apa ini. Jadi gue update terus bagaimana riset produk gitu kan. Total kurang lebih ada 350 materi saat ini. Di total ya dari 2024. Sub judulnya ya. Karena nambah materi baru, nambah lagi. Masuk aja langsung ke telegramnya Adli Batul ya. Yang istilahnya storybook ya. Detailnya ada di bawah, lo tinggal klik aja, lo belajar langsung sama dia. Bentar bro, kalau level 8 itu berapa? 6,5 miliar per bulan pendapatan. Terus kalau level 7? 650 juta. Lah gimana sih? Level 8 6,5 miliar. Level 7 tuh 650 juta. Minimal kan? Ya. Oh, jadi, berarti 650 juta sampai 6,5 miliar. Ya. Itu level 7. Ya. Level 6? Level 6 gue lupa, pokoknya di bawah 650 aja. 100 berapa gue lupa deh. 100 sekian gue soalnya sampai 650 juta. Ya. Lu level berapa? Gue level 7. Tadi level 7 berapa, Bro? 650. Jangan dipertegas. Itu udah buat lu kan? Bukan GMV Max kan? Bukan. GMV Max bukan GMV kan? Iya, itu GMV penjualan. 650 juta. Ya, itu kan yang kita omongin penjualan. GMV. GMV. Ya. Jadi kalau misalnya 10% ya minimal di 60 lah. 60 jutaan. Iya. Dari satu platform ya. Lu 2 platform. Iya. Lu 120 juta sebulan. Ya alhamdulillah lah. 130 juta. Digoreng lagi. Enggak, sebenarnya gue buat memantik teman-teman ya. Karena udah lewat juga sih masa-masa pamer-pamer GMV gitu, kayaknya udah lewat. Jadi bukan itunya ya, biar kita juga lebih dewasa lah ya. Tapi artinya dengan kayak gue gali kayak begini ya, teman-teman juga jadi lebih semangat bahwa betul nggak ada kata terlambat. Bahkan yang kakek siapa tuh? Yang pernah gue undang juga, siapa waktu itu kakek aja dia beliau afiliator aja
bisa penghasilannya segitu gitu loh. Nenek-nenek ya yang lagi live apa segala macamnya. Dan lebih VT itu lebih ngegulung ya jadi dibanding live itu sendiri. Iya. Tapi kalau untuk sama-sama apple to apple bro, misalnya 50 video tuh sehari lah anggaplah. Iya. Sama live 24 jam sehari. Hmm. Setiap hari live 24 jam selama 30 hari. Dan setiap hari bikin konten 20-50 video setiap harinya sampai 30. Menurut lu, cuannya lebih mana? Soalnya kalau live ya tetap ya. Live tuh gila. Jadi gue nggak tahu siapa orangnya, tapi gue dikirim screenshot dari orang yang memang gue nggak kenal gitu kan, tapi buat pembuktian. Tapi bukan di TikTok, di Shopee. Shopee kan marketplace. Udah jelas itu jualan live itu gurih gitu kan. Itu satu hari 100 juta lebih komisi. Wow. Tapi memang dia lama juga gitu kan, butuh tim juga dan lain sebagainya. Tapi ya Shopee itu kan marketplace gitu. Yeah, Beda yeah. kalau TikTok kan sosial media, sedangkan Shopee itu kan marketplace gitu kan. Jadi orang buka Shopee pun jelas-jelas nyari produk, nyari topi, nyari baju koko, nyari gamis gitu kan. Sedangkan kalau orang buka TikTok nyari berita, nyari demo, bencana alam dan lain sebagainya. Jadi memang kolamnya beda. Makanya gue bilang sama teman-teman, sayang kalau teman-teman tidak main di platform sebelah gitu. Maksudnya jangan cuma TikTok doang, tapi Shopee juga dimainin. Karena dengan kontennya sama, lu nggak ngedit apapun dengan konten sama diupload ulang. Tapi ada syarat juga ya, ada 4 hal yang nggak boleh dilanggar biar tidak kena pelanggaran. Apa gitu. itu? Jadi satunya ngomong adalah TikTok. Gue beli di TikTok nih, ya nggak boleh kan, konten mau kita upload di Shopee. Oh Nah, iya, karena mirroring ya. iya. Jadi lu bikin general aja Ya, ya. terus apa sih ada logo TikTok, terus ngomong keranjang kuning, terus ada bubble text. Nah, itu cuma ciri khas TikTok. Jadi selama konten kalian tidak mengandung ciri khas TikTok dengan kontennya sama diupload di Shopee nggak masalah. Jadi kerjanya satu kali cuan 2 tempat. Nah, itu. Nah, teman-teman saya nggak dimainin itu. Nggak dimainin di Oke. Shopee-nya. Sedangkan itu potensi banget. Makanya waktu pas kemarin di Januari gue turun Bang Der di level 6 di Januari 2026 pas umroh. Gue kan umroh bareng sama Ustadz Khalid kan. Oh iya. Nah, berarti gue nggak fokus bikin konten, nggak apa sih namanya, dan gue nggak riset produk dan lain sebagainya, turun. Tapi sekarang di Februari naik lagi level 7. Nah, tapi maksudnya dalam artian adalah kita bikin konten itu bisa naik bisa turun. Nggak selamanya naik terus, nggak selamanya turun. Gue juga pernah turun. Nah, tapi kalau misalnya gue turun, gue cari tahu letak kebocoran gue di mana. Nah, jangan sampai bocor lama tenggelam. Kalau bisa bagaimana bulan depan lebih naik lagi. Yeah. Atau evaluasi. Nah, kebanyakan teman-teman yang pemula juga tuh yang sering gue bahas di live gue juga, teman-teman cuma hanya bisa sekedar bikin konten. Cuman hanya create video, tapi nggak bisa menganalisis. Analisis dalam artian produk apa yang lagi winning. Terus lihat akun kita. Oh, produk ini bulan ini laku 3.000 pieces, bulan depan turun jadi 1.500 400. Kenapa turunnya? Produknya sudah turun kah? Atau konten lo yang turun, lo analisis. Nah, teman-teman tuh cuma ngeliat gue GMV gue sekian, komisi gue sekian, tapi gimana cara analisis nggak tahu. Jadi sampai akhirnya kapalnya bocor, tenggelam. Bang, gue kok dulu bilang tinggi tapi sekarang dapat turun. Nah, lu gak bisa analisis. Nah, gue kayak gitu. Itu yang gue lakukan waktu pas gue turun kemarin. Gue analisis, makanya di Februari gue naik lagi level 7 gitu. Jadi naik turun tuh wajar. Oke. Jadi ingat teman-teman semua ya, bukan berarti kalau turun, wah ini algoritma sudah tidak memihak. Iya. Nah, kalau untuk algoritma sendiri menurut lo gimana bro? Algoritma masih sama. Masih oke, masih sama okay. ya? Iya. Ya TikTok ini kan gini loh. TikTok tuh kan menyebarkan konten kita tergantung apa yang kita suka. Kayak tadi ngomong dengan tim lo juga yang ngeliat konten ada merah setir mobil lagi mau muncul lebaran gitu kan. Konten tuh gak pernah muncul tempat gue. Sekian kan gak pernah muncul karena gue tidak pernah interest dengan konten seperti itu. Jadi selama gue suka dengan fashion ya TikTok akan menyebarkan konten fashion lebih banyak pada akun gue. Nah seperti itu ya, tergantung ya minat lo apa gitu. Oke. Kalau untuk live sendiri bro, kira-kira kan kemarin gue ngeliatin kayak Ibnu Wardani ya, gue ngeliatin sampai puluhan miliar bro GMV-nya. Iya kan, Shopee lagi dia. Iya. Nah maksud gue adalah kan sekarang udah banyak banget ya kayak gadget, ya Mbak Imong, Koh Chun gitu ya. Yang belum ada atau kita ikutan aja apa yang lagi dijual. Soalnya semua jual handphone semuanya. Menurut lo seperti apa? Ya bagi gue sih kalau misalnya produk itu memang lebih baik dicari, kenapa kita nggak ikutan juga? Kita ambil marketnya juga gitu. Dibanding kita menciptakan market sendiri, karena ya nggak akan ada market baru. Lu mau main otomotif udah ada, lu mau main fashion udah ada, lu main siapa pasti ada, pasti akan ada. Nah tapi tinggal kita cari, oh apa yang lagi happening nih, kita main gitu kan. Nah jadi kita ambil marketnya. Jadi misal kayak contoh salah satu yang gue bahas tadi, teman gue Bang Aden, dia itu salah satu winningnya itu 3 produk ini tuh kacau. Masa nggak sama. Yang satu adalah buku anak,
Yang Oke. kedua jemuran, yang sekarang 3 kurma. Lu 3 kategori kan beda semua kan? 3 akun apa 1 akun? Satu akun. Satu akun ada 3 kategori produk. Ya yang winning ya. Yang Oke. winningnya itu angkanya bukan angka kecil gitu kan. Iya. Dan itu ya nggak masalah karena kenapa? Ya untuk konten jemuran akan disebarkan ke orang yang suka jemuran. Untuk yang buku anak akan disebarkan ke orang anak gitu kan. Yang kurma beda lagi. Jadi bukan per akun yang disebarin. Oke. Ya tergantung. Ini kelihatan nih. Oh ini kan videonya tentang video powerbank ya. Gue sebarin ke orang yang suka elektronik. Nah kayak gitu. Oke. Jadi sih it's okay aja sih. Makanya gue bilang ya selama cuan kenapa nggak lu hajar gitu. Dan teknik itu udah lu share di storybook lu ya? Udah gue bahas. Iya kan, banget. hooknya bagaimana, isinya apalagi konsepnya atau mungkin isi kontennya apa, call to actionnya bagaimana, ya gimana caranya biar mereka mau ngeklik keranjang kuningnya, biar dapat mendistribusi yang lebih masif lagi di algoritma Sebenarnya ya. sih yang di storybook ini yang pengen gue tekanin banget adalah gue memberikan bukan ikan tapi kail pancing. Cakep. Bagaimana tuh dia bisa berkembang dengan kaki dia sendiri, bukannya bergantung dengan gue. Kalau bergantung dengan gue kayak disuapin mulu, ini materinya A, ini materinya A, enggak. Gue memberikan kayak ini bagaimana kita mencari di konten gitu kan. Itu kan mencari di konten dari tahun lalu mas sekarang sama aja. Yeah. Nah gue berikan gimana caranya. Jadi dengan lu dapat mencari di konten dari konten FYP lu scroll ketemu ada konten menarik yang FYP penjual tinggi, lu save, lu coba pelajari konsepnya, lu coba duplikasi, tiba-tiba di FYP dia ada konten yang bagus yang mungkin gak muncul tempat gua, dipelajari dia berkembang. Nah seperti itu. Nah jadi gue berikan adalah idenya yang lu silakan jalan sendiri-sendiri, lu silakan berkembang dengan cara lu sendiri. Jadi bukan bergantung dengan gue sepenuhnya. Yang jelas di grupnya gue update terus materinya tiap hari. Wih, dahsyat. Jadi nggak ada masalah lagi ya mengenai mirroring karena sempat isu-isu juga ya mengenai mirroring apa segala macamnya. Lo punya nggak satu orang yang memang bener-bener mulai dari nol baru bikin akun? Nah ini kalau mau mundur sebentar gitu ya. Jadi orang tuh ngejar viral aja gini, laku aja jangankan laku bang, viral aja kagak. Nah, jadi kalau dari nol banget tetap bisa bro. Bisa. Cara lu gimana biar viral dulu deh? Itu hooknya dan lain sebagainya gitu. Jadi maksud gue gini, ketika lo bikin akun baru nih dari awal banget, itu berapa lama prosesnya bro? Sekarang udah makin banyak lo kreator lo. Iya. 3 bulan bisa cuan langsung atau seperti apa? Ya bisa aja. Jadi lebih tepatnya sih gue baru bikin akun baru juga ya gitu kan. Gue baru bikin akun baru juga buat main di kategori yang lain lah seperti itu. Gue mendapatkan sekitar 600 follower itu sekitar kurang lebih seminggu. Itu cara mendapatkan follower gue share di grupnya gue. Jadi berikanlah informasi, tips yang bermanfaat kepada penonton. Kalau mereka suka mereka akan follow lo. Jadi inti gini loh. Kita bahas dari simpel follower deh. Follower tuh siapa sih? Orang yang mengikuti kita secara loyal. Oke. Nah gimana cara dia bisa mengikuti kita kalau konten kita aja gak menarik? Ya. Nah kayak kasar gue selalu bahas berkali-kali gini loh di live-nya gue. Kita tinggalkan TikTok deh. Gue tanya gimana cara dapetin follower di Facebook, gimana cara dapetin follower di Instagram, cara dapetin follower di YouTube, subscribe, cara dapetin follower di Shopee. Nah gimana caranya? Lu di Instagram ada 1000 akun, 1000 konten, kenapa lu tidak follow semua? Kenapa ada akun yang lu follow, kenapa ada akun yang tidak lu follow? Ya. Lu follow dia karena kontennya menarik. Betul. Dan lu follow dia secara sukarela, bukan berdasarkan paksaan. Karena lu ingin mendapatkan informasi lebih banyak dari akun itu. Oke. Gitu kan. Nah ya jadi gimana lu pengen dapat banyak follower, gimana lu banyak dapat penjualan, ya konten lu dulu. Basicnya adalah cara lu ngomong, cara lu bikin konten, hook 3 detiknya. Ya lu siapa? Lu bukan siapa-siapa, konten lu gak ada manfaatnya, ngapain gue nonton konten lu? Yeah. Nah itu, jadi basic di situ yang gue perbaiki dulu. Bukan cuman gimana cara dapetin followernya, bukan. Wah keren. Dan lu sendiri berarti pakai AI juga untuk perbantukan biar konten lu juga rapi. Buat skripnya, buat hooknya itu? Kalau AI gue enggak. Gue pure pribadi dari gue. Tapi membantu AI, iya. Gue dulu pakai ChatGPT yang Pro. Cuman karena mungkin gue tidak jago nge-prompt, hasilnya pun kurang puas. Jadi kalau udah gue pakai balik lagi ke gue manual. Oh, gitu. Oke. Karena gue jujur kekurangan gue adalah gue tidak jago nge-prompt. Karena hasil AI bagus, tergantung gimana cara kita nge-prompt dong. Iya betul. Oke. Dan alat apa? masih isu nggak? iPhone kah? Katanya harus wajib iPhone. Itu udah pemain lama banget gitu, bahasa lama banget. Nggak harus. Udah nggak Nggak ngaruh. harus. Ya? Tapi bro, gue pernah, aduh nggak usah sebut lah ya. Gue rasa pasti lu tahu orangnya. Sebenarnya kasihan sih bro. Gue pengen banget ngebantu juga gitu ya. Itu view-nya nggak naik-naik bro. Kameranya butek. Jadi maksud gue adalah stigma tentang harus pakai iPhone tuh izin Android. izin Android. Maaf, nggak apa-apa. Lu mau coba nangis dulu nggak apa-apa. Karena abis ini saya mau nyerang Anda lebih tajam ya. Butek main Android itu.
Dalam artian gini Bang Der, iya, Patah-patah. Izin ya, izin Pak. nggak handphone kentang nggak butek juga. Maksudnya Android kan ada range levelnya. Ada Enggak Android- bro, maksud gue gini. Sorry gue potong ya. Aduh, sebenarnya gue kasihan juga ngeliatnya orang. Soalnya dari awal kita bertemu sampai sekarang, sepertinya sependek pengetahuan gue tuh stuck bro dia bro. Lu pasti tahu orangnya kan? Tahu. Ya kan? Ya dong. Masa sih? Lu gak tahu? Sama dong. Sama dong. Ya. Ya makanya Kasian bro. Enggak Iya. mas gue, lu lihat gambarnya. Berarti harus iPhone kan? nggak harus iPhone juga gitu sebenarnya. Ini Hah? di luar ini bukan Ini, Iya kita gak usah ngomong skillnya ya, dulu deh. kita nggak ngomong orang ini deh. Kita Soalnya- ngomong global untuk buat pemula aja deh. Kita global untuk Iya. banyak orang gitu. Jadi gini, Iya. handphone ini kan ada banyak. Handphone kita bahas Android. Android dari harga 2 juta, 3 juta sampai Android 15 juta ada dong. Iya. Jadi jangan Samsung S26 kan Android 20 juta itu Bang Oh Dera. iya, oke. Sorry. Nah, jadi gitu, Izin. Jadi kalau misalnya masalah memang handphone lu kurang, memang kasarnya bener-bener butek gitu kan, yang memang jelek banget ya, mau nggak mau emang harus di-upgrade. Tapi Oke. nggak usah mahal. Handphone 2 juta sekarang udah 48 megapiksel, 3 juta udah bagus banget. Jadi nggak usah yang mahal, karena gue mulai di handphone yang awal juga pakai Android. Nah seperti itu satu. Terus untuk mematahkan stigma untuk di iPhone, di kan podcast lalu kan gue udah bahas juga, itu masih banyak. Sampai yang gue keselin adalah sebagian orang tuh narasinya adalah lu harus pakai iPhone. Tapi gue malas nyerang gitu kan, ya udah biar aja. Karena gini loh, kalau misal lu pakai iPhone 27 juta, tapi kalau cara lu public speaking gak lancar, Iya. orang akan skip. Oke. Lu udah pakai iPhone 27 juta, iPhone 17 Pro Max, tapi kalau nggak ada hook 3 detik awal, orang akan skip. Lu udah pakai iPhone 17 Pro Max 25 juta, tapi kalau nggak ada di konten, orang nggak akan nonton konten lu. Gitu. Jadi banyak kok orang-orang yang kameranya jernih, bagus, tapi ya nggak ada penjualan. Ya karena ilmunya tidak ada. Karena handphone itu kan cuma tools, cuma hanya alat pendukung. Betul. Kalau lu udah mulai berkembang, lu upgrade silakan. Gitu. Karena gue pun pas di tahun kedua baru upgrade ke iPhone. Pertama kan gue pakai Android. Gitu. Jadi ya it's okay. Kalau misal lu ngerasa karena handphonenya, ya kan gak ada solusi. Ya berarti lu ganti dong handphonenya. Kalau misal memang lu komplain mulu di handphone, tapi kan gak harus handphone yang 10 juta. Lu pakai handphone yang 18 juta pun kalau konten lu gak menarik, ya skip aja gitu. Iya sih, memang ujung-ujungnya ya pasti skill juga, ilmu juga ya. Ya di luar dari device yang kita pakai teman-teman ya, itu yang penting. Karena lo gue kasih handphone gue pun juga, kalau lo nggak punya skill juga nggak akan jadi juga gitu. Handphone 2 juta 3 juta sekarang udah bagus kok kameranya. Bagus Iya sih, kamera ya. 2 juta 3 juta Android. Yang lebih parah berarti kalau dia nggak punya skill terus kameranya butek. Iya. Kayak gue pikir tadinya nggak ini serius nih ya. Maksudnya pas gue nonton gue pikir kayak bentar. Oh sorry gue pikir abis kerusuhan 98 gitu loh. Kayak baru kamera-kamera tahun 98 99 bro. Tadinya gue pikir begitu, kayak butek banget. Tapi ya ujung-ujungnya ya elunya juga harus punya skill. Makanya belajar sama Adli Batul. Klik aja ada di bawah itu berupa link, lu tinggal belajar sama dia. Member lu total lu berapa sekarang? 40.000. 40.000 bos. Yang kemarin yang tadi lu bilang bahwa JMV-nya sekian itu aja udah belajar sama lu juga berarti di situ ya? Iya. Lebih tepatnya kita sharing ya. Gue nggak ngerasa dia harus belajar dari gue tuh berkembang, nggak. Mungkin dia belajar tempat lain juga. Tapi inilah salah satu bentuk kalian belajar juga. Gue sediain wadahnya. Oke. Gitu. Sebenarnya dari hook 3 detik, dari handphone, dari brutal, ini kan banyak ya. Kompleksnya kan luar biasa nih. Perafiliatoran ini industrinya nih. Yang paling krusial apa sih bro? Sebutin satu yang benar-benar menjadi hal yang paling penting. Di sini kan public speaking. Gua sangat percaya dalam hal itu. Public speaking. Ini ngaruhnya sengaruh-ngaruhnya guys. Public speaking lu nggak bisa dapetin dengan iPhone 17 Pro Max. Betul nggak? Yes, iya betul. Lu pakai iPhone 27 juta, public speaking lu skip. Selesai. Oke. Lu nggak bisa dibeli pakai uang public speaking. Kecuali lu belajar public speaking ya, itu beda hal ya. Tapi masa ini adalah ilmu yang tidak lu kan bisa arah handphonenya, arah mic-nya, arah lightingnya. Iya betul, tapi public speaking lu gimana gitu. Oke. Karena yang tipe yang konten UGC, yang 50 konten satu hari itu di public speaking kuatnya. Iya lagi. Karena di public speaking guys, bukan karena gue public speaker ya, bukan karena gue juga penyiar radio atau mungkin presenter gitu ya. Di situ ada artikulasi, di situ ada intonasi, penekanan, emphasizing, di situ ada bridging, ada punchline, ada call to action, itu semua di situ ya, paket komplit public speaking. Karena dengan kalimatnya sama, tapi kalau cara public speaking kita
beda, ya hasilnya beda. Makanya kan gue juga banyak belajar dari Bang Kemal kan. Gue dengan bangga ngomong guru gue tuh Bang Kemal Mokhtar. Kemal Mokhtar Nah, itu senior saya juga tuh di radio tuh. Iya, makanya gini loh, dengan kalimat sama, makanya gue bilang jangan ngeyel, beli powerbank yang fast charging, jangan cuman gede emah doang, flat, datar, mukanya nggak ada ekspresi. Sama, makanya gue bilang jangan ngeyel, beli powerbank yang fast charging bro, jangan cuman sekedar gede emah doang. Kalimat sama dong, Iya lagi. intonasinya ada, ekspresi berbeda. Nah itu, karena gue pernah lihat orang jualan parfum tuh, mohon maaf kayak kucing mati, flat, datar gitu aja. Gue usah Kucing mati mau bangke dong. Gue bilang ya ampun, gue kasih lihat nih, lu bandingin sama konten orang jualan parfum ini. Ada satu orang jual parfum tuh gue suka banget, namanya Mafia Bangladesh. Wah iya keren. Wah itu Top, gue follow-followan sama dia bro. iya, makanya Yeah. tuh keren banget. Nah Top public speaking beda itu. dong. Iya. Sedangkan parfum itu kan kita cium aromanya, tapi dia bagaimana bisa Hmm. mendeskripsikan dari aromanya itu jadi kalimat gitu kan. Dan orang siap beli. Nah seperti itu. Nah itu kan public speaking. Ujung-ujungnya public speaking. Dan di storybook lu juga lu tipis-tipis ngajarin public speaking juga. Iya. Kan berhubungan semuanya dengan affiliate. Wah, cek aja sekali lagi, gue ingetin lo teman-teman semua ya, daripada ntar udah full, udah kebanyakan, karena bisa jadi mungkin ditutup juga storybooknya atau mungkin terbatas apa segala macamnya. Cek aja belajar sama Adli Hibatul, linknya ada di bawah. Nah, kebaikan juga nih Bang Der, teman-teman itu yang nggak sadar tuh tentang peraturan TikTok Bang Der. Jadi Oke. cuma taunya tuh cuan-cuan doang, tapi sampai nggak sadar tuh apa sih nggak boleh gitu. Ini nih. Sebenarnya sih nggak ada perubahan ya Bang Der. Dari dulu sama, gua aman, Mas Berto aman, Bang Eran. Tapi yang sering kena tuh biasanya di para pemula gitu, yang pengen tuh kebelet jualan, pengen dapat cuan dengan cara instan. Mungkin tadi beli followers, atau mungkin tadi yang apa sih mirroring konten yang tidak tahu mana yang boleh mana tidak. Salah Oke. satunya adalah kayak brutal konten. Oh yang penting banyak kontennya berkualitas rendah. Sampai TikTok mana abis bikin peraturan baru. Kalau Apa konten lu kualitasnya rendah, lu bikin banyak, ya TikTok akan bisa cenderung bisa nge-ban akun lu. Apa indikator kualitas rendah tuh maksudnya tanpa hook, apa ya bahasanya ya? Dia gampang sering di skip lah intinya begitu ya? Iya, retensinya rendah. Dan yang Oke. kedua adalah kontennya tidak di-review, tidak dijelasin. Yang dulu adalah video teks musik begitu banyak, sampai sekarang masih banyak. Jadi kayak gitu, jadi pengen hasil instan dan konten gitu dibikin banyak. Kemarin baru gue bahas di grup gue juga, gue kasih lihat 5 korban yang brutal konten, yang ngeluhin brutal konten makin hancur. Kalau dilihat semua satu persatu, semua kontennya sama. Kontennya nggak menarik, nggak dijelasin, jadi punya benang merah. Nah mereka tuh cuma paham brutal konten, oh yang penting banyak, konten jelek, view rendah nggak apa-apa deh, yang penting gue bikin banyak. Nah itu yang salah. Nah, ntar ujung-ujung kena masalah, baru cerita sama gue Bang gimana solusinya. Itu paling sebel banget tuh. Jadi kita kreator lama tuh cari tahu mana yang boleh mana yang tidak, agar kita hindari pelanggaran. Tapi kalau pemula tuh hajar dulu kena pelanggaran, Bang gimana solusinya? Bang kalau gue udah banding, kalau misalnya gue kena pelanggaran gimana cara bandingnya? Nah itu. Oke, berarti brutal konten masih oke. Meskipun ada yang bilang katanya nama akunnya Mas Broto. Gue mah sebut-sebut aja. Ya kan boleh-boleh aja bro. Mas Broto lu tahu? Iya. Mas Broto kayaknya agak berbeda ya sama gaya-gaya kalian ya. Ah. Cara-cara mungkin dia juga edukasi kan secara gratis. Sementara kan kalau mau belajar sama Adli Hibatul kan juga berbayar gitu ya. Ini pinggir jarang lagi nih. Dan gue ngelihat ada teorinya, gue sempat pelajarin betul ya. Soalnya kan disinyalir menurut keyakinan gue ribut sama Hendra Setio, ya kan, Broto sama Hendra gitu. Anyway lah, gue nggak maksudnya adalah ngebongkar-bongkarin aib-aib mereka, enggak. Tapi maksud gue gayanya agak sedikit berbeda tuh. Menurut lo seperti apa? Jadi memang setiap kreator tuh punya gaya yang unik masing-masing. Simpelnya adalah Kodenis. Apa nggak marah-marah mulu itu? Ya. Tapi kan karakternya dia. Ya. Nah, Mas Berto yang orangnya kalem, lembut, soft, gua dengan pakai powernya. Jadi setiap orang tuh punya karakter dan gaya yang beda-beda. Nah mungkin ada sebagian orang yang untuk mendapatkan engagement dengan cara seperti itu, gitu kan. Ada yang mungkin kayak dulu kan kalau misal di bukan affiliate ya, yang bagi-bagi duit. Terus ada yang misal social eksperimen. Nah itu kan salah satu untuk mendapatkan engagementnya. Nah bisa jadi mungkin salah satu teknik ke situ gitu. Nah kalau gue sih nggak terlalu ngikutin banget ya, karena gue ya udah main aman aja lah, gitu. Gue nggak terlalu ngikutin entah siapa debat gitu kan. Gue sekarang main udah it's gone santai aja. Oke. Yang penting tujuannya memang cuan ya, afiliator tuh ya. Dan potongan gimana bro sekarang bro? Potongan apa nih? Potongan fee admin apa segala macamnya? Palingnya itu di seller sih. Seller yang kena. Kalau misalnya affiliate sih nggak ada masalah. Paling jadi kalau misalnya ya namanya platform itu kan pasti akan naik kena potongan dan sebagainya. Ya imbasnya adalah ke afiliatornya. Mungkin satu GMV MX-nya udah nggak ada, atau komisinya dikurangin dan lain sebagainya. Paling itu sih. Masih penting ya. Tapi so far sih masih aman sih. Masih cuan, masih gurih sih.
GMV-nya GMV Max itu berarti lu masih berharap dengan ada GMV Max, kalau misalnya nggak ada GMV Max nggak kena tepat sasaran, nggak ngiklan tuh nggak akan bisa cuan katanya begitu. Sekarang gini loh Bang Der, kita masalah bahas iklan sama GMV Max beda ya. Yang iklan pribadi sama GMV Max ini kan seller nih. Kita bahas dua masalah yang beda nih. Nah sekarang tuh game changer tuh beda Bang Der. Jadi kalau dulu tuh kalau sekarang seller tuh dipaksa harus pakai GMV Max karena sistem iklan yang dulu tuh udah nggak ada. Jadi sekarang harus dipakai GMV Max. Jadi semua seller tuh sekarang udah pakai GMV Max. Nah itu malah membantu kita para afiliatornya, selama konten kita bagus kita bisa kena GMV Max. Walaupun kita mungkin gak kenal sellernya gitu kan. Nah seperti itu. Nah sekarang cara main seperti itu. Yang kedua, apakah harus iklan? Ini selalu gue bahas juga di storybook gue dan di live-nya gue. Ya silakan, lu punya budget duit lebih silakan gitu kan. Karena iklan ini mikirnya adalah 50-50, 50% profit, 50% rugi. Pan gak begitu. 90% bagi gue boncos, 10% profit. Karena gak semua iklan tuh pasti profit. Kalau iklan pasti profit, gue 50 juta Bang dari iklan. Ternyata gak gitu. Gua terakhir iklan tuh di bulan Mei. Berarti kurang lebih udah 8 bulan sudah tidak iklan sama sekali. Gitu. Jadi yang gue mengandalkan adalah GMV Max. Gitu. Untungnya sih aman ya. Gue pertama kali coba tes nih. Gue jadi study case ya. Makanya di grup gue tuh gue bilang, gue study case, gue catat semua pengalaman gue. Kita coba ya. Ini 1 bulan gue nggak iklan. Gimana hasilnya? Kalau misalnya ternyata turun, ya udah gue coba iklan lagi. Kita lihat nih perbedaannya. Jadi buat contoh lah, karena gue nggak mungkin ngomong kalau cuma dengan teori. Yang apa yang gue share di grup gue adalah apa yang gue praktekkan karena gue sebagai affiliate dari 2022. Ternyata, oh bagus nih. Gue tes bulan kedua, oh oke aman. Ya udah, akhirnya kebablasan gue sekarang udah 8 bulan nggak iklan. Jadi kalau kalian teman-teman ketemu iklan gue, Adli Batul disponsori. Nah mana katanya nggak iklan? Itu bukan gue iklan, GMV Max. Jadi bukan pure nggak iklan, seller lah yang iklanin konten gue. Nah seperti itu. Nah tugas gue bagaimana konten gue tuh bagus, penjualan oke, agar gue kena iklan seller. Seperti itu. Seller bisa langsung ngebidik nggak? Gue maunya GMV Max-nya Adli yang ini postingannya. Enggak ya? Dia apakah otomatis dia akan nyari video yang paling kenceng? Iya ada dua. Satu, dia bisa minta kode iklan manual kepada kita. Atau yang kedua adalah dia by system. Kan yang review kan semua kedatangan. Oh kreator A, B, C, D. Nah gitu. Nah dia pakai sistem aja. Ntar akan iklanin otomatis. Makanya di pengaturan TikTok itu, di bagian dashboard affiliate itu kelihatan, izinkan toko menggunakan penjualan iklan Anda gitu. Nah itu kita nggak perlu kenal sellernya, sama penjualan kita bagus, itu kena GMV Max otomatis. Teman biasanya komisi memang turun. Karena kan ya komisi-komisi kita nggak ada biaya packing, nggak ada admin, nggak ada ini. Ya udah gitu uang iklan seller. Jadi ya bagi gue ya kalau berkurang dikit komisinya wajar aja. Karena yang berkurang cuma hanya iklan GMV Max. Komisi kita dapatkan di GMV Max. Jadi kalau organik kita tetap normal. Bagi gue standar berkurang itu 50%. Jadi kalau misalnya normal organiknya 10%, GMV Max turun ya standar 5% tuh udah normal. Kalau misalnya komisi 8% turun jadi 4% wajar. Tapi yang dari 10% jadi 1% tuh kurang ajar. Itu ada, yang seller itu ada. Oh masih ada seller-seller nakal yang main asal-asal turunin komisi. Jadi konten kita gitu kan, produk kita, dia cuma pakai aset kita doang, video kita doang, tapi kita cuma dikasih bagi komisi 1%. Wah itu nggak adil, nggak fair bagi gue. Ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya, ini kan keputusan kita affiliate. Gue nggak akan bantuin lagi. Gue berhenti sekarang dan gue cari seller lain. Kan seller banyak. Lu dipropos banyak seller berarti ya? Iya banyak kerja sama nawarin brand gini. Bahkan permintaan sampel gue saking banyak mabuk gue. Sampel-sampelan ya? Iya. Kalau gue gini Bang Der, sistem gue adalah semakin banyak sampel, semakin turun komisi kita. Loh kok begitu? Kok gitu? Karena kenapa? Karena kita sibuk review produk baru terus. Kan produk baru kan pasti kita review dong. Sedangkan produk lama yang udah menghasilkan malah kita nggak bikin. Sedangkan produk lama udah jelas menghasilkan. Gue bikin jaket nih, jaket udah jelas menghasilkan. Kenapa gue nggak bikin lagi? 1 video, 2 video kan udah jelas laku. Sedangkan produk baru gue belum tahu ini laku atau tidak. Ya. Nah jadi kalau gue akan prioritasin produk yang memang udah menghasilkan, tapi produk baru tidak gue tinggalin. Jadi sambil gue cari terus. Karena produk lama ini akan turun, produk baru akan naik. Nah gue nggak tahu nih produk baru ini winning atau tidak. Maka gue coba dulu. Tapi gue tidak fokusin. Karena dulu waktu pas tahun 2023 gitu, gue cuma bikin 1 produk 1 kali. Bikin 1 kali selesai gue tinggalin. Walaupun itu laku atau enggak. Karena gue gak tahu cara main gimana. Ternyata gue salah. Oh kenapa selama laku gak gue mainin terus. Makanya sekarang kalau misalnya dapet seller nawaran-tawaran, gue lihat dulu kira-kira produk oke gak. Kalau produknya kira-kira masih bisa gue mainin, gue coba. Tapi kalau misalnya kayak penjualan juga masih dikit, terus juga kelihatan komisi gak gurih ini, mendingan gak usah lah. Gue bilang kayak gitu. Berarti apa yang ada dilihat di seorang kacamata Adli Batul ketika ada seller yang nawarin lu untuk sampel apa segala macam, dan yang lu pilih tuh lu berdasarkan apa sih gitu ya? Nah, 1 komisi minimal 10% kalau gue cari ya, biar lebih gampang hitungnya. Gitu. Yang kedua adalah review produk. Maksudnya banyak kan rating bintang 1-nya.
Nah seperti itu, penjualan udah banyak belum? Karena itu berpengaruh juga kepada kita. Oke. Kecuali seller lama. Karena gue ada kerjasama dengan kayak Mixio, kayak Lenyes, itu kan udah brand lama. Gue pun dikasih back sampel. Nah kadang dia ada produk baru dikirim pada gue. Saat produk baru kan review mah sedikit dong. Iya. Tapi karena memang gue kenal back sellernya, gue terima nggak masalah. Tapi Oke. bukan seller baru. Seller baru gue nggak kenal terus dapat tawaran sampel yang ya gue ngeliat juga masih nggak menggiurkan. Udahlah gue tolak. Mendingan gue cari produk yang lain aja atau mainin produk yang lama. Kayak gitu sih kalau gue. Oke, dan ada nggak kayak gue pernah dengar, nggak usah sebut nama ya. Dia ini live TikTok, live shopping. VT atau video pendeknya gue lupa ya ada apa enggak, kayaknya nggak difokusin. Tapi dia ditempel sama brand bro. Jadi misalnya ya kategorinya gadget lah. Dia tuh ditempel sama brand A, brand B, brand C, itu ada pemasukan bulanan tetap bro. Di luar dari komisi dia ketika dia jualan si handphone tersebut. Ada yang Itu kayak gitu. ada bro. Ada. Oh lu juga tahu kan? Iya tahu kayak gitu. Nah ya. Jadi itu biasa kontrak kerja sama khusus. Jadi ya pakai red card, pakai Iya. endorsement gitu. Jadi yang diincar adalah bukan dari komisinya. Tapi komisi juga bisa dapat juga kan? Bisa. Oke. Dan itu berarti hitungannya brand ambassador? Bisa jadi iya. Kayak gue kan makin di Bintaro tuh makin banyak kreator baru kan yang gue kenal. Gue ketemu satu kreator yang itu live enak gitu, namanya Khairul. Pernah ketemu nggak? Live tuh estetik Khairul, enak. lupa Dia gue. dia live tiap malam mulu. Nah dia kontennya estetik bagus luar biasa, proper banget gitu kan. Tapi dari segi penjualan mungkin nggak begitu banyak. Oh, Tapi kenapa? dia dari endorsementnya, seller tuh siap bayar dia karena kontennya bagus. Bisa jadi owning konten juga, bisa jadi buat promosi untuk buat di IG dan lain sebagainya. Oh. Nah itu dia cuan utamanya itu bukan dari affiliate-nya, justru malah dari endorsement-nya, dari red card gitu kan. Oke. Tapi tetap ada keranjang kuning gitu. Jadi dia tetap dapat penjualan, dapat komisi, tapi fokus dia adalah di endorsement gitu. Jualannya apa? Elektronik. Paling banyak ya sekarang ya elektronik, paling gampang kali ya. Enggak juga, bahkan teman-teman gue pada baik naik tuh di fashion. Fashion tuh nggak ada matinya kayaknya. Baju semua ya. Baju, celana, topi, kacamata. Haris gitu. Pedagang keliling ya. Oh iya, tuh sepatu kan, Sepatu dia. Bang Haris. Itu juga gurih tuh. Adik kandungnya Pak Hasan Nasbi. Gue kurang tahu tuh. Iya. Oh iya? Iya bro. Adik kandungnya bro. Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Iya. Kemarin dia cerita juga di sini. Nah, anyway lah. Berarti sekarang untuk memulai buat teman-teman kalau mau belajar lo sama Adli Batul tinggal klik aja link yang ada di bawah. Itu detailnya banget. Coba kalau yang ketinggalan gimana ya bro ya? Nah, Kan si storybook lo kan udah iya, lewat bro di Telegram lo itu. Maka bilang ini storybook ini bukan kelas, bukan kurikulum, nggak perlu baca berurutan. Yang jelas udah ada judul materinya. Bang, gue nggak ngerti iklan, gue butuh nih. Oke, tinggal baca materi iklan. Bang, kira-kira gue masih nggak ngerti hook. Ini ada materi yang judulnya hook. Jadi nggak perlu kalau misalnya lu baru masuk 350 materi berurutan, mabok lu Bang Der. Iya. Makanya nggak perlu. Jadi karena tiap hari update materi mulu. Jadi di situ ada judul-judulnya, tinggal lu baca gitu kan. Gue nggak ngerti nih cara cari ide konten. Gue nggak ngerti nih public speaking. Ya udah, lu tahu kekurangan lu tinggal baca materi yang kira-kira lu butuhin. Semuanya ada. Kalau misalnya pun nggak ada materinya, gue akan bikin materinya. Kayak misalnya JMV Max nih belum ada materi, gue bikin materinya. Nah seperti itu. Jadi nyarinya gampang ya, di pin nih. ada di daftar isi. Daftar isi Di ya. daftar isi. Nah, di posting paling bawah tuh ada daftar isi, semua lengkap di situ. Di grup Telegram itu Iya. ya. Keren. Kalau di luar dari perafiliatan bro, gue penasaran aja sih sebenarnya. Ada yang ngebangun konten itu kan di TikTok, di Shopee. Kalau IG dan YouTube-nya itu gimana ya bro ya? IG lagi potensi Bang Der. Hah? IG lagi potensi. Jadi gini, IG itu baru muncul keranjang affiliate, keranjang jualan. Emang ada? Nggak tahu ya. Instagram gue nggak tahu. Ada. Emang iya? Ada. Ya optimasi dong. Kalian pada males kayaknya. Yang mana emang Instagram? Ada keranjang. Cuman usernya itu kayak lu aja masih belum tahu kan. Iya. Jadi masalahnya tuh ada dua. Ada beranda, ada Reels. Oke. Nah, dia keranjang itu hanya muncul di Reels, tidak muncul di beranda. Jadi cara taunya gimana tuh kan kalau misalnya kita di beranda, kita klik jadi full frame, nah itu baru tampilan ke Reels. Iya betul. Nah iya, jadi orang tuh nggak tahu, jadi ngeliat Iya sih. kalau gua ngeliat dari beranda Bang Der, nah di beranda tuh nggak kelihatan. Iya UX-nya agak unik ya IG. Iya. Dia mesti ngeklik dulu Iya, ya. makanya orang di IG tuh masih pakai banyak link di bio. Nah, Jadi kalau bisa contohnya nggak? IG ini seru nih kita bahas IG nih. Ada hal-hal yang baru juga nih yang perlu kita tajemin nih bro. Nih IG, gue masuk Reels nih. Reels ya, yang Reels ya kan. paling kalau nggak pakai automation. Automation tuh balas DM otomatis. Oh iya, pakai ManyChat. Iya, ManyChat juga pakai. Kalau gue pakai itu ada aplikasi anak bangsa, itu Vimola namanya. Vimola ya? Iya, gue tahu dari teman affiliate gue juga. Oh tau gitu kita pakai itu ya, lokal ya. Ngapain kita ngasih duit ke Meta mulu?
Mahal Bang Der, ManyChat. Iya. Vimola lebih terjangkau. Gue setiap komen kan misalnya ratusan ribuan Iya, ya. iya. Gue cicilan gue per bulan tuh kadang Iya, ada limitnya kan. bentar deh, kita berapa ya sebulan deh? Kadang 2 juta bro, 3 juta Iya. bro. Lu berapa? Segituan juga? 1,8 kita pernah juga. Cicilan ManyChat 79.000 itu unlimited. Ah? 1 bulan. kok beda sih? Kok beda sih? Makanya gue nggak pakai ManyChat lagi, gue pakai Vimola sekarang. 79.000 ribu. Itu 9.000. Loh, di itu kan tetap komen ya kan? Tetap yang komen kan? Akun kan? Unlimited. Oh, gue soalnya kalau di ManyChat tuh pakai. Iya, gue juga pakai itu kan. Tapi semakin banyak orang komen makin membludak kan. Iya. dompet gua. Gue bengkak, gue kadang pernah 6 juta gue bayar. Iya. Nah, gue dulu nggak optimasi IG sama sekali. Ini juga kesalahan gue. Gue cuma main TikTok dan main Instagram. Sekarang gara-gara gue makin kebuka gitu kan, gue akhirnya satu konten tuh mirroring 6 tempat. Gue upload di TikTok, upload di Shopee, upload Instagram, upload Threads, upload Facebook, upload YouTube dengan satu konten yang sama. Oh wow. Gue baru ya, masa gue nggak tahu sumber traffic dari mana. Tapi kalau di luar TikTok semuanya share link untuk Shopee. Iya. Jadi kayak Threads itu sharing Shopee. Karena kenapa? Gue cuman upload di IG itu kan meta semua. Jadi ngupload satu kali, masuknya ke Threads, masuknya ke Facebook, selesai. Nggak Oh, perlu iya. upload manual. Oh, lu Nah, link ya itu. soalnya ya. Ya gitu. Dia udah kayak gitu. Ya gue nggak tahu dari sana dapat penjualan mungkin 1 kali klik atau 2 klik. Nah itu kan dapat cuan juga. Nah dari situ gue dapat tambahan dari sosial media. Jadi kalau di dashboard Shopee itu kelihatan mana yang dari Shopee video, mana yang dari sosial media. Nah dari sosial media dapat tambahan kan lumayan. Gitu kan, dapat tambahan 10 juta gitu kan, 15 juta kan bukan uang yang kecil. Itu kan 1 bulan ya, walaupun nggak begitu besar. Oke. Gitu. Jadi melek gue deh ya. Reels juga udah ada, coba pelajarin deh teman-teman deh. Reelsnya di bawah kanan juga berarti ya, di bawah Iya, kiri ya. pojok kiri sama-sama. Itu larinya kemana CKT? Ya, IG Shop. Itu Shopee, sharing Shopee. Hah? Enggak bro, itu kan di bio kan kalau Shopee. Kalau di IG, lu posting ke jualan Shopee kan? Iya. Jadi mau di videonya atau link di bio itu kalau misalnya klik langsung masuknya ke Shopee. Tampilannya di mana aja sih? Apaan? IG kan, Instagram kan, Iya. Reels kan. Iya, kalau Ada gua nggak- keranjangnya. ada, kalau gua nggak pakai. Karena kenapa? Kekurangan Reels di IG kalau lu masukin link produk, lu nggak bisa iklanin. Oh, Jadi kalau misalnya lu masuk, deh. ya kita kan buat jualan nih. Justru Iya. malah kalau misalnya masukin keranjang jualan itu nggak bisa diiklanin. Jadi benar-benar Oke. organik gitu kan. Nggak, gue bentar ya bro. Guys, minta waktunya bentar. Yang mananya sih bro? Gue mesti nyari dulu dong. Coba deh, ada namanya hobi terbang, dia pakai itu juga tuh biasanya tuh. Atau siapa ya? Gue penasaran UI-nya aja sih. Ada. Masa sih bro? Ada, coba cari-cari deh. Itu di Reels udah ada. Hah? Emang iya? Gak ada. Ada. Nih, Ini. Ada nggak teman-teman? cuman dia muncul tuh setelah berapa detik gitu. Jadi nggak langsung. Jarang ada yang Masa pakai sih. Ada. Makanya emang masih banyak semua orang belum tahu. Makanya orang jadi mikir. Orang mikir Tuh nggak ada bisa yang jualan. not interested sama interested paling bawah kan? Tuh kolepos. Ada. Makanya masih banyak orang belum pakai. Lu ngantuk kali kemarin bacanya belum Ada. puasa kali lu lagi puasa. Ntar Hah? gue gak ada persiapan sih. Nanti gue kasih tau contoh kontennya deh seharusnya kalau itu deh. Gue gak ada Emang contoh. iya Ada. enggak ah. Enggak pernah apa belum di mana sih? Apa gue udah Cuma update juga nih. munculnya di Reels dia. Made with edit doang. Ini Reels gue udah skip terus. Ya makanya orang masih belum sadar Mas Ber, di Reels di IG itu udah ada jualan. Iya. Makanya itu juga jadi green market, gue bilang. Masih peluang hijau banget. Orang masih belum sadar. Ternyata dari IG juga bisa mendatangkan traffic. Ya mumpung sebelum orang masih belum banyak main, ya kenapa kita nggak main? Oke. Facebook Pro? Facebook gue mirroring tapi nggak begitu, karena Facebook Pro itu orang cuman buat lucu-lucuan. Dia mendapatkan duit kan dari iklan kan, dari AdSense. Jadi untuk buat konversi ke sales agak sedikit sulit karena orang nggak tertarik dengan konten jualan. Kalau hiburan itu kan lebih baik lucu-lucu, edukasi, hiburan. Nah itu. Kecuali kayak TikTok ya. TikTok tuh kayak social commerce dia Iya. berhasil banget ya. Iya. Hiburannya dapet, ya kan edukatifnya, terus Justru uniknya malah Shopee mau menjadi kayak TikTok. Shopee sekarang bahkan udah ada video yang tanpa keranjang. Dibayar. emang iya bro. Shopee video kan jualan. Itu kan jualan. Iya, jadi sekarang ada sistem lu dibayar per 1000 view, lu dibayar dapat duit tanpa keranjang. Jadi lu bikin konten-konten apapun lah. Shopee. Shopee sampai drama Cina gitu ada di situ. Jadi kan aneh kan?
Sekarang udah berjalan. Akhirnya berjalan gitu di Shopee Video. Jadi malah Aduh. si Shopee malah lagi mau ngikutin TikTok sekarang. Live and video ini. Iya, live and video. Kalau Skos tuh ada konten tanpa keranjang. Coba, Ada. ini lagi live. Ini keranjang nih. Iya, iya. Sekarang tampilannya udah kayak model TikTok. Iya, nih. iya. Oke. Cuman sayangnya orang tuh tadi bilang masih belum dimonetize untuk buat di Shopee-nya nih. Iya. Khususnya pemain itu ya, khususnya pemain TikTok ya. Pemain TikTok dia cuman oke nyaman doang dia untuk di TikTok tapi nggak dimainin Shopee. Lu nggak, gue bilang gini, Bang Der, lu dapat duit nggak usah banyak-banyak deh, 2 juta 1 bulan, nggak ngapa-ngapain, mau nggak? Masa Ya, nggak mau mau Iyalah. nolak gitu kan? Iyalah. Nah, sama ini lu nggak ngapain, lu cuma duduk manis, kerjaan cuma upload ulang pun nggak nyampe 1 menit lu ngupload, tapi dapat income tambahan yang mungkin kalau pemula anggaplah 500.000 tuh kan udah gede kan, tapi kalau misal udah lama itu kayak gua 30-40 lebih dapat alhamdulillah Sehari. per bulan misalnya. Oh enggak nih 30-40 tuh maksudnya 30-40 juta per bulan. juta, gue pikir videos. Iya, 30-40 juta per Oh bulan. ya oke lah bro. Pantesan lu Nyari- bisa umroh bareng sama travel umrohnya Ustadz Khalid Basalamah. Iya. Iya kan? Sebelumnya makasih umroh tuh. Iya, gue pengen coba bareng Ustadz Khalid. Soalnya kan Iya. bareng sama Ustadz Khalid juga kan, gitu Iya. kan. Gue jadi awalnya emang pengen bareng sama Ustadz Khalid gitu kan. Banyak Cuman karena gue duitnya. kenal lu, oke yang pertama kemana sama lu. Nah sekarang gue mau itu Ustadz Khalid. Ya, Uhud Tour ya. Hmm. Kasih umroh aja kan value udah segini. Ya kan Uhud Tour juga naik dikit lah palingan ya enggak. Banyak duitnya dia nih, makanya belajar sama dia nih ya. Bahkan murid-muridnya udah pernah berhasil juga berkali-kali lipat lagi di atas lu ya. Yang gue seneng adalah teman-teman gue yang affiliate yang memang udah berkembang, sebagian rezeki itu dipakai untuk buat umroh juga. Masya Allah. Kayak gue kenal ada salah satu teman gue yang gue bilang dia 5 miliar Bang Der 1 bulannya. Tiap Hah? umroh itu tiap Ramadan. Tahun lalu Ramadan, tahun ini Ramadan juga. Yang depannya R. Iya. Oh, 5 iya, iya. miliar. Oke itu dia memang. Si Iya. R tuh emang oke dia tuh. Iya, makanya jadi gue senang gitu. Maka kita kan di tahun kemarin kan udah masing-masing. Sampai ada yang ngomong, "Yuk ntar nih tahun 2027 tahun depan gitu kan, kita affiliate bareng-bareng yuk." Jadi sekalian jalan umroh bareng affiliate. Wah, itu enak banget. Gue bikinin paketnya mau nggak lo? Kayak kemana aja gua kan sama Bang Arsya kan? Iya lo sama Nah. Arsya tuh. Gue bikinin paketnya kan gue punya kasih umroh sama ibadahin. Ah, Nah kasih umroh tuh memang yang 40-50 juta. hmm, Bintang 5. hmm, Kalau ibadahin tuh yang bintang 3. hmm. 29 juta. Ya kan tergantung nanti lah. Kalau misalnya karena banyak afiliator baru apa segala macamnya kita bikin yang bintang 3 juga nggak apa-apa. Hmm. Ya kan kalau lu pada mau upgrade ya monggo-monggo aja. Tapi Iya. kan yang penting kan tujuannya kan di sana kita bisa sharing-sharingnya bareng-bareng. Hmm. Kalau lo mau, gue bisa buatin paketnya bro. Spesial musim dingin. Kalau pada mau coba lah cek aja di bawah ya. Kasih Google Form kali ya. Lu daftar dulu aja. Gue bikinin paketnya. Nanti kita jalan bareng-bareng. Kita bisa sharing-sharing bareng-bareng. Ya selain memang kita untuk ibadah apa segala macamnya. Dunia dapat, akhirnya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Desember, Januari, Februari di antara itu deh. Gue bikinin paketnya itu khusus temanya affiliators. Top tuh bro. Kalau misalnya lo mau, misalnya pada mau, coba deh afiliator. Kan kita ada grup afiliator kan. Iya. Kasih Solusi itu punya grup Kasih Solusi ex affiliators guys. Jadi memang kita kan ya kolaborasi lah Hmm. dari dulu sampai sekarang nih. Nah jadi itu bisa tuh kita mainkan di sini. Nanti gue coba lempar di grup ya. Boleh. Ada yang mau nggak dari kalian-kalian yang pengen umroh, nggak maksa ya. Hmm. Kalian pengen umroh, nanti kita arrange aja bareng-bareng, kita sharing-sharing yuk, kita kesana, ya kan ibadah bareng, berkahnya bareng-bareng gitu bro. Nanti kalau misalnya pada mau, kita lempar ajak ke teman-teman semua, ya Dan kan suruh pada daftar gitu, belajarnya, kumpul semua bareng-bareng bro. yang paling gue suka dari affiliate, dari konten, gue ibadah, income tetap masuk. Wah itu enak banget Bang Der. Kan kita bikin video waktu itu kan, Iya. dari itu- konten dong, dia dari tinggal konten. fokus ibadah. Dan Gua- bahkan waktu lagi pada makan unta atau makan kambing kan waktu lu di sana kan, Ah, waktu kita di Taif ya kalau Iya. nggak salah ya. Lu lagi bikin konten juga iya. kan? Bikin konten dimanapun. Bang John LBF kan ikut juga tuh Iya. waktu itu. Bang John sampai bilang, gila enak juga ya jadi afiliator tuh ya si Adli itu. Kan gua waktu di bis kan sama Iya, Bang iya. John ngomongin juga bro. Kenapa bang? Gitu kan. Iya dia bikin di mana-mana bikin konten. Sementara kayak gua, ya kayak misalnya gua juga Iya. kan harus di podcast di studio gini kan. Nah itu kelebihan konten dibanding live streaming. Kalau live streaming butuh tim. Mungkin bisa sama jalannya tapi kan ada tim yang live. Tapi kalau konten ya lu lagi sakit, lagi ini tetap uang income tetap masuk dari konten-konten berjalan. Mantap. Makanya kenapa teman-teman tuh brutalnya lebih gila sekarang. Karena udah ngerasain gimana duitnya. Banyak ya berarti Berto juga brutal ya. Iya. Sehari berapa video deh? Dia banyak akun juga. Jadi kepecah banyak akun bukan di satu akun. Dia Disebar pas tuh itu ada, beda-beda niche-nya. iya dia ada 3 akun yang utamanya. Ada Berto SB1M, ada SB1M, ada Berto ada Omber.
Nah, yang lagi fokusin di Omber gitu, Ambil isinya apa jualannya? fashion. Oh, dipisah ya sama Iya. dia ya, niche-nya ya. Mantap. Kalau mau belajar sama Adli Hibatul teman-teman, biar lu bisa nyobain setahun berangkat umroh, lu berarti udah beda tahun ya? Iya. Yang sama gua sama Ustadz Khalid ya? Dan rencana gue program rutin gue adalah pengennya tiap tahun sekarang Bang Der. Wih keren. Insya Kalau Allah. lu pengen umroh tiap tahunnya, lu belajar sama dia ya untuk jadi afiliator sukses. Detailnya ada di bawah. Siapa tahu kan memang bener-bener bisa berangkat bolak-balik terus tanah suci, Amin. bro ya. Mantap. Ini cek aja di sini nih. Ya langsung aja masuk, klik aja link yang ada di bawah, atau mungkin kalau lu temuin video ini ada di Instagram, lu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya yang ada di bawah. Bro, karena tadi ngomongin umroh, karena gue ngeliat lu adalah wajahnya tuh bener-bener berseri-seri ya, bervalue, rutin ibadah, ya kan? Jenggotnya sama kayak gue juga. Ada nih, biar ibadahnya jadi semakin optimal, bro. Masya Allah. Gue kasih sarung platinum dari sarung kecubung, mau gak lu? Siap, boleh dong. Oh, ini super platinum, bro. Tuh. Ini komisi berapa persen nih? Kalau pengen samain sarungnya sama Adli Batul ada di bawah ya. Langsung gue bikin konten ya. Langsung ya. Nih, bro. Thank you Bang Der. Sama-sama, Masya Allah. bro. Ya, ingat belajar sama dia teman-teman, di bawah ya, masih ada waktu. 2026 masih jalan. Jangan sampai tiba-tiba udah 2027 aja nih. Kok hidup gua masih gini-gini aja nih? Sayang banget udah kelewatan, karena nuker waktu tuh udah paling mahal, teman-teman. Harus balik lagi ke masa sebelumnya tuh berat. Detailnya ada di bawah. Bro, thank you, bro. Siap Bang Der. Sama-sama. Nanti kita lihat lagi pergerakan Avian Siap. seperti apa ya. Thank you. Kita kasih solusi.